benang fibrin, bukan fibrin. Benang fibrin dia ngomong. Benang fibrin. Nah, biasanya pernah kan? Pernah tuh? Nah, sebelum dia tutup jelas apa? Lama-kelamaan dia kayak lendir. Kenapa manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda? Mengapa manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda? Ya, karena darah dua kali melewati jantung. Setelah dia keluar, dia akan kembali lagi ke jantung. Nah, sistem peredaran darah manusia itu ada dua, yaitu satu peredaran darah kecil, dua peredaran darah besar. Nah, bagaimana siklusnya? Yang peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung menuju ke paru. Peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Maka disebut dengan peredaran darah apa tadi? Besar. Peredaran darah apa manusia? Ganda. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Untuk kelompok 3, ini ada videonya. Buka sepatu kelompok 1. Nah, buka sepatu apa yang ada di kantong kosong melalui transfusi, yaitu menyalurkan darah ke sistem peredaran darah seseorang. Tentunya darah ditransfusikan harus sesuai dengan aliran darah orang yang menerima, dan pastikan terlebih dahulu bebas dari bibit penyakit. Kira-kira apa sih peredaran dalam kehidupan? Kemudian organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kamu simak video ini sampai selesai. Organ-organ sistem peredaran darah manusia. Organ dari sistem peredaran darah manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, kemudian pembuluh darah, dan juga darah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh mengalir pembuluh darah. Tanpa jantung, darah tidak beredar. Nutrisi dari makanan yang kalian makan tidak akan mampu diedarkan ke seluruh tubuh kalian. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang, yaitu vas rami atau atrium dan mulut belakang. tidak boleh kelompok lain Di antara manusia apakah yang darahnya paling banyak? Ternyata darahnya 3,04
oksigen. Mengandung oksigen. Iya, menerima darah yang kaya karbon dioksida menuju dan untuk kita siap berdoa. Tadi yang pimpin doa yang kita yang laki-laki gaya di belakang paling tinggi di kelas ini. Ayo pimpin doa. Nama panggilan doa siapa? Rojeko. Ayo sini sebelah itu. Jangan di depan layar, sebelah sana sini. Ya. Dosa berdiri itu tidak apa-apa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa kami, Terima kasih untuk sahabat tadi. Selamat pagi ibu guru hebat. Saya Kira Usama, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ender. Sekarang ini saya ingin wawancara dengan Ibu Fatma Abuntar SPD, guru mata pelajaran IPA pada SMP swasta Ilmu Ender. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Oke, baik Ibu. Hari ini saya ingin wawancara dengan Ibu terkait dengan observasi ya. Sebelum nanti saya ingin observasi Ibu di kelas nanti. Terlebih dahulunya saya ingin berdialog dengan Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas nanti ya. Karena nanti saya akan memantau jalannya kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Jadi dilakukan pengamatan terlebih dahulu, pengamatan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran yang ingin Ibu harapkan dapat tercapai sesuai dengan persiapan tahapan-tahapan yang Ibu siapkan dari awal dalam pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik yang Ibu ajarkan di kelas itu dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas nanti. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Iya. Oke, baik Ibu. Baik, pertanyaan pertama Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran nanti yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan organ penyusun sistem peredaran darah, dan yang kedua mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem peredaran darah. Ya, baik, oke, tujuan pembelajaran yang itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikut Ibu, bagaimana kira-kira dengan area pengembangan yang Ibu berikan kepada peserta didik? Yang Ibu kira-kira strateginya seperti apa nanti Ibu dalam pembelajaran ini? Strategi yang kita lakukan pada saat pembelajaran itu peserta didik berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Itu ada 3. Yang pertama itu kelompok yang mengamati tentang video yang ditayangkan, sedangkan kelompok 2 itu mengamati gambar organ jantung dan menentukan bagian-bagian beserta fungsinya, sedangkan yang ketiga, kelompok yang ketiga itu menjelaskan cara mengukur
sesuai dengan gaya belajar mereka ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana strategi pembelajaran nanti pada saat observasi? Misalnya model pembelajaran seperti apa, strategi pembelajaran seperti apa, dan media yang digunakan nanti apa yang digunakan. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan? Untuk kegiatan pembelajaran nanti, model yang saya gunakan itu model pembelajaran project based learning. Metodenya menggunakan metode diskusi. Terus media yang saya gunakan torso organ tubuh manusia. Yang kedua organ jantung pada manusia. Dan yang ketiga alat timbang berat badan. Oh, begitu ya Ibu ya, sangat bagus sekali, Ibu, detail sekali terkait dengan model pembelajaran, kemudian media, dan juga ini ya Ibu ya, yang luar biasa Ibu. Dan yang berikut, kira-kira bagaimana dengan media yang digunakan Ibu di kelas? Kira-kira bagaimana cara nanti Ibu strategi nanti dengan media yang ada itu? Untuk yang pembelajaran di kelas nanti, untuk peserta didik mengamati media yang dipajangkan di depan. Setelah itu anak-anak menentukan bagian-bagian dari organ jantung. Sedangkan untuk alat ukur berat badan, masing-masing anak menimbang berat badan dan mengukur atau menghitung berat darah masing-masing teman. Oh, begitu. Berarti setiap anak nanti diberikan kesempatan untuk ini Ibu ya, untuk timbang berat badan sesuai dengan masing-masing. Nah Ibu, kira-kira kapan itu laksanakan nanti saya ini observasi Ibu di kelas? Ibu kapan ada waktunya? Di kelas berapa? Jamnya berapa? Hari tanggalnya berapa? Waktunya minggu depan, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 di kelas 8B, jam pertama sampai jam 4. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu atas informasinya. Nanti di minggu depan itu Rabu ya. Oke, baik. Oh ya Ibu, nanti Rabu ya saya akan observasi Ibu di kelas Ibu ya. Jadi di sini Ibu bukan maksudnya saya mau melihat kekurangan atau dan lain sebagainya. Semuanya ini kita saling ini saya melihat pembelajarannya Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oh ya, kira-kira hal apa saja yang perlu nanti saya catat dalam pembelajaran Ibu ya. Kira-kira apakah saya bisa menulis dari langkah-langkah pembelajaran yang Ibu punya, kemudian nanti mungkin itu yang menjadi bisa memperbaiki bukan dari pembelajaran Ibu ya. Ya, dan jadi kita manusia kan kita bisa melihat kita punya kekurangan sendiri, jadi orang lain yang bisa mungkin suatu saat nanti Ibu juga bisa mengamati. Oke, baik, selamat pagi Ibu. Iya, bagaimana kabar Ibu setelah pembelajaran tadi? Sesuai dengan prosedur langkah dari modul. Oke, baik Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya boleh untuk diobservasi untuk hari ini terkaitan dengan pembelajaran di kelasnya Ibu tadi. Yang pertama, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah bagus sekali Ibu, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, di mana tadi pembelajaran diferensiasi kontennya sudah berjalan, kemudian tadi diferensiasi proses dan juga hanya produk tadi itu yang masih mungkin ada yang perlu diperbaiki menurut penglihatan saya tadi. Kemudian sesuai dengan pembelajaran KSE-nya, kompetisi sosial nasionalnya juga tadi sudah berjalan, di mana tadi di awal pembelajaran itu sudah nampak. Kemudian juga tadi di prosesnya, kira-kira terkait dengan waktu tadi apakah sudah sesuai dengan langkah pembelajaran yang Ibu persiapkan, sesuai dengan modul ajaran yang Ibu persiapkan? Iya, waktunya sudah sesuai karena dalam perjalanan pada proses diskusi ada anak-anak yang jahil yang tidak konsentrasi sama kelompoknya, jadi yang waktunya sudah pas. Oke, baik Ibu, terima kasih.
Kemudian terkait dengan ini terkait dengan media metode yang ibu siapkan, apakah memang sudah sesuai dengan ibu rancangkan di modul ajarnya ibu? Sudah sesuai ibu ya. Tadi metodenya apa tadi ibu? Mulai proses disiplin. Oh, proses ini ya itu sangat biasa sekali. Tadi anak-anak di kelas juga saja sangat antusias sekali, aktif sekali. Kemudian hanya beberapa tadi di belakang ibu yang dekat saya tadi yang iya itu tadi iya. Dan mungkin itu nanti apa ini. Kemudian dan kedepannya ibu harus lebih ini lagi banyak menciptakan apa namanya juga ya siswa itu terkait dengan interaksi sehingga beberapa siswa yang tadi kurang aktif jadi itu yang perlu nanti diperbaiki untuk ke depan banyak bertanya kepada mereka seperti itu. Kemudian kira-kira bagaimana kira-kira menurut ibu nanti untuk ke depan pembelajaran ke depan terkait dengan metode metode ini? Saya akan merubah pola saya dalam terkait metode ini karena dalam perjalanan mungkin metode ini belum tepat untuk beberapa anak yang harus merubah kembali untuk ke depan. Oh itu ibu ya. Kemudian juga ibu juga harus ini juga ibu ya. Kemudian waktu tadi itu waktu di kegiatan pendahuluan tadi itu sudah dari perintah oleh di manajemen baik dengan waktu. Nah, tadi itu sudah lebih dari 10 menit kegiatan pendahuluan itu ya. Sehingga tidak akan berdampak nanti di kegiatan itu. Jadi harus ini betul-betul waktu harus banyak-banyak waktunya. Kemudian juga kira-kira bagaimana rencananya terkait dengan siswa beberapa siswa itu yang masih kurang aktif itu? Saat ini masih tugas dalam bentuk soal dan terkait dengan materi yang hari ini supaya lebih masuk dalam materi karena tadi tidak terlalu serius dalam mendalam. Mungkin ke depan harus perlu persiapan itu lebih ya, perlu persiapan baik-baik terkait dengan model pembelajaran ini. Kemudian kalau tadi pembelajaran berbasis IT-nya sudah berjalan ibu ya, iya sudah bagus. Kemudian apa namanya menyiapkan ini tadi sudah ini juga ibu ya di dalam pembelajaran ada musik tadi ya, ada SPB ya juga tadi. Kemudian tadi mungkin lupa di ini tadi ibu ya, pertanyaan pemantik tadi. Iya, pertanyaan pemantik itu tujuannya pertanyaan pemantik itu juga supaya bisa memancing ya, terkait dengan materi yang akan disampaikan. Jadi di awal setelah tujuan pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran sebaiknya kita masuk di pertanyaan pemantik. Tujuannya apa? Supaya ada kaitannya dengan materi yang terlalu, kemudian tujuan pembelajaran dengan pertanyaan pemantik sehingga mereka muncul. Hari ini kita akan belajar materi tentang ini. Jadi tujuan. Kalau sedikit kita sudah bagus ibu tadi awal pembelajaran, sedikitnya sudah berjalan. Kemudian tadi pada saat di sisi-sisi pembelajaran tadi ada beberapa anak yang lebih yang kurang semangat pada saat masuk SD sudah bagus sekali ibu. Kemudian kesepakatan pembelajaran tadi ibu sudah dilakukan ya, bagus sekali. Jadi setiap kali kita ini harus memberikan harus membuatkan kesepakatan, mengingatkan kembali kesepakatan pembelajaran. Apa saja itu sudah ibu lakukan. Kemudian tadi kalau di kegiatan pendahuluan tadi ibu sudah bagus. Kemudian di kegiatan inti juga ya, kegiatan inti tadi sudah laksanakan terkait dengan organisasi konten tadi. Anak-anak tadi aktif sekali untuk saat itu tadi menjelaskan materi itu, menanyakan pertanyaan tadi asesmen formatif tadi itu sudah bagus. Hanya beberapa itu tadi gue yang perlu diperbaiki, tolong perhatikan siswa beberapa orang di belakang itu yang masih belum ini mereka. Tadi saya juga apa sempat ini mereka tolong perhatikan itu ke depan
Jadi pengurusan kelas itu penting sekali di dalam kelas itu. Jadi kita tidak bisa hanya memperhatikan siswa hanya yang bagus-bagus saja, tapi pekerjaan kita yang paling penting adalah kita bagaimana kita cara supaya siswa-siswa itu lebih banyak waktu habisnya.